يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah malam minggu keempat tepatnya tanggal 28 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 6 malam 7 Rajab 1443. Alhamdulillah sallallahu alaihi Nabi Muhammad SAW Allahumma shalli alaihi, beliau ketika mengetahui masuk malam 1 Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa dianjurkan kita baca itu biar Allah kasih bulan Rajab ini berkah dan juga bulan Sya'ban. Lalu Allah sampaikan kita mendapatkan bulan Ramadan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Furudul ghusli wa sunanuh, yang wajib-wajib dalam kita mandi hadas besar dan sunnah-sunnahnya. Kan satu bulan lalu kita baca terakhir sunnah mandi ya, mandi Jumat, mandi Idul Fitri, betul ya? Betul kan? Yeah. Nah sekarang furudul ghusli, yang wajib-wajib saat mandi bagi kita yang mengalami hadas besar. Hadas besar ada 5 ya, yang mewajibkan kita mandi ada 5. Tapi kita laki hanya mengalami 2, perempuan 5-5-nya. Kita hanya mengalami bersetubuh atau keluar mani. Kalau perempuan ya, selain bersetubuh keluar mani, dia juga ada hadas besar karena haid, karena nifas, dan karena kelahiran. Nah, ketika kita mengalami satu di antara 5 perkara yang menunjukkan mandi, ya, maka yang wajib-wajib saat mandi ada 2. Tuh, ya. Furudul ghusli, yang wajib-wajib mandi ada 2, ithnani. Pertama, tunggu, an-niyatu, niat. Inda ghusli awali juz'in minal badan. Niat ketika kita mengguyurkan pertama kali air ke salah satu anggota badan kita. Tuh yang wajib tuh. Tuh, jadi ketika kita masuk kamar mandi, ya, yang ini mandi bukan mandi mau kerja nih, bukan mandi mau kondangan, bukan mandi mau silaturahmi, tapi mandi karena aku habis mengalami hadas besar.
Maka siapapun dia yang mandi karena habis mengalami hadas besar, ya, dia wajib melakukan 2 perkara dalam mandinya. Yang pertama yang wajib dia datangkan saat mandi, niat dalam hati berbarengan air itu diguyurkan ke salah satu anggota badan. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar an jami'i badanillahi ta'ala. Atau nawaitu raf'al hadatsil akbar an jami'i badanillahi ta'ala. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, saja aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Yang penting niat itu di hati, dan waktunya harus berbarengan dengan air jatuh di salah satu anggota badan kita. Dan yang kedua, ta'mimu jami'il badan. Yang wajib nomor 2 adalah dia yang mandi, ya, setelah niat di hati berbarengan air jatuh, ya, maka dia wajib yang kedua meratakan seluruh anggota badannya bil ma'i dengan air yang suci mensucikan. Wa yajibu, dan wajib bagi dia yang mandi besar apa? Isalul ma' ila batin sya'ril kathif, menyampaikan air, ya, yang ada di balik kulit atau rambut yang tebal. Nih kan banyak orang-orang luar negeri tuh karena suburnya kali bulu tangannya tebal. Tuh, jenggotnya tebal. Bulu dadanya tebal. Maka kalau dia mandi sebesar, ya, dia wajib tuh, ya, kan wajib meratakan seluruh anggota badan. Ya. Nah, bagi yang punya bulu tebal di anggota badannya atau di rambutnya tebal nih. Tuh, nanti rambutnya tebal, ini rambut keribu. Tahu ke keribu? Tuh, kan kalau kita rambutnya standar nih, ya, kita begini insya masuk air ke kulit kepala yang ketutup rambut. Tapi ada laki atau perempuan yang rambutnya keribu kusut. Elah, bagaimana nggak tahu deh tuh. Udah gitu dia demen lagi dipiara. Apa yang anak suka gondong, gimbal. Iya, rambut gimbal ya. Nah, itu dia wajib tuh, ya, dia mandi. Nggak bisa kayak kita, karena ditakutkan kulit kepala di balik rambut yang tebal tadi nggak kena air. Paham maksudnya? Nah, sehingga orang yang punya bulu tebal, bulu rambut kepala kayak, atau bulu dada atau bulu tangan, dia tebal. Tuh, sehingga apa? Nah, ketika dia mandi, emang dia wajib tuh menyampaikan air ke anggota badan. Tapi ya, kulit yang ada di balik bulu dia atau rambut yang tebal, dia wajib memastikan air itu sampai ke kulit yang ada di balik bulu tebal. Paham nggak? Paham deh ya? Ini kan rambut Anda biasa nih begini pendek. Tuh, yang kita juga normal. Ini orang rambutnya begini. Tuh, ya. Nah, dia mandi tuh, ya. Kalau dia mandi biasa doang, ditakutkan, ya, air kulit kepala yang ketutup rambut demikian tebal, takut air nggak sampai. Berarti pastikan mandi hadas besarnya nggak sah. Tuh, buat apa? Sebab buat orang yang rambut tebal, dia wajib isolul ma. Arti isolul ma menyampaikan air. Tuh, menyampaikan air ila batini sya'ril kathif, ke dalam di balik kulit yang ada di balik rambut tebal. Wajib tuh. Kalau kita enggak, kita yang rambutnya biasa, kita hanya sunat untuk menyilang-nyilangi doang. Jadi tanpa kita gosok, air masuk ke kulit kepala nih yang ketutup rambut. Tuh, orang yang sampai air, ya, ke kulit kepala yang tutup rambut, maka dia hanya disunatkan untuk menggosok-gosok kepalanya doang. Tapi kalau yang rambut tebal bukannya sunat. Tuh, dia wajib tuh untuk kucek-kucek rambutnya, ya, yang demikian tebal supaya air sampai tuh ke kulit kepala yang ketutupan rambut demikian kusal atau ketebal. Jelas ya? Tuh. Tetap 2, cuma dia harus lebih apik lagi. Mengingat dia rambutnya tebal. Boleh laki boleh perempuan sama. Sebab orang yang mandi hadas besar nggak sah, itu bahaya besar itu. Bahaya besar itu. Baca Qurannya haram, ke masjidnya haram. Karena dia mandi tuh nih, nggak mendatangkan yang wajib-wajib dalam mandi. Berarti hadas besar nggak terangkat dari badan orang itu. Ke masjidnya na'udzubillah, serem. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi besar kita Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi wa alihi, tahta kulli sya'ratin janabatun. Di setiap, ya, di bawah setiap bulu
dari bulu yang ada di badan seseorang, bulu bulu rambut itu bulu kepala rambut, tuh nih, bulu mata alis, bulu ketiak ya, terus bulu kemaluan, bulu tangan, bulu dada, tuh nih. Tahta kulli syajarah, tahta kulli sya'ratin, di setiap bawah rambut atau bawah bulu yang tumbuh di badan seseorang, ya, dari seorang itu kena hadas besar, maka kulit yang ada di bawah setiap bulu itu pun mengalami hadas besar. Berarti apa? Berarti wajib air sampai ke bawah kulit rambut tadi. Maaf itu contoh. Ada orang bulu dada tebal. Bulu dada tebal, betul nggak? Ada, ya bulu dada tebal. Terus ada orang jenggotnya tebal. Tahu ngerti? Maka ya di setiap bawah rambut ya yang tumbuh di badan seseorang, apa namanya? Kan kulit. Janabatun, itu terkena janabah. Berarti apa? Berarti ketika dia mandi ya, maka dia wajib menyampaikan air ke kulit yang ada di balik rambut atau di balik bulu. Nih orang, nih bulu, kan ada orang yang tebal nih, betul nggak? Tebal, iya karena mungkin orang sono kali ya sarapannya keju. Kalau kita kan sarapan gemblong, beda. Tuh, tebal dia. Sehingga kalau dia mandi, ditakutkan kalau dia mandi begitu doang, ya, tuh karena tebalnya kulit, bulu yang ada di tangannya, takutnya tuh ada air yang nggak masuk. Tuh, sehingga apa? Padahal, ya, tahta kulli sya'rah, di setiap bawah bulu, tuh, ya, di bawah setiap rambut atau bulu yang ada di badan seseorang, janabatun, itu terkena hadas besar bagi dia yang mengalami. Berarti ketika dia mandi, maka kulit yang ada di balik bulu rambut yang ketutup, wajib air itu dia sampaikan. Wan gul bashar, dan apa kata Muhammad SAW? Wan gul bashar, dan dia wajib membersihkan, ya, tuh kulit badannya. Dari apa? Dari hal apapun yang mencegah air sampai ke badannya. Bab ada orang mandi hadas besar, dia sebelum mandi hadas besar, dia habis kotor-kotoran. Yang emang itu taruh deh profesi dia, bengkel atau segala macam. Orang yang bengkel nggak luput berhubungan dengan gemuk. Gemuk dengan oli masuk di kuku yang agak panjang, bahaya itu. Sehingga apa? Ditakutkan tuh saat dia mandi hadas besar, kulit yang wajib dibasuh karena itu bagian luar nggak sampai air ke dalamnya. Karena apa? Karena ketutup kotoran yang dia habis beraktivitas di bidang itu. Kan banyak, kita jujur aja, banyak kita sembahyang Jumat ya atau sembahyang lain ya, tahu di samping kita orang ini hitam. Tuh ngerti? Apa? Karena mungkin dia habis kerja oli. Yo, dia bengkel atau dia kenek atau segala macamnya. Tuh, sehingga kuku dia karena panjang ya, sehingga waktu dia kerja kotor tuh ya, ada debu, oli segala macam ya, masuk ke bagian bawah kuku. Sehingga kukunya lebih panjang, sehingga ketika dia mandi air nggak sampai ke kulit yang ketutup kotoran tadi. Maka kata Muhammad SAW, ya, tahta kulli sya'ratin janabatun wangul bashar, bersihkan anggota badan kalian. Artinya dari hal-hal yang mencegah air kena kulit badan anda saat mandi. Wah, kotoran ini bahaya nih. Tuh, apa? Ini kotoran kalau anda biarkan ya, sementara anda mau mandi hadas besar. Akhirnya apa? Akhirnya gara-gara kotoran ini kalau nggak bersihin, air nggak sampai nih ke kulit aneh nih, karena ketutup kotoran. Sehingga kata Muhammad SAW, wan gul bashar, bersihin anggota badan kalian, kulit badan kalian bersihin dulu. Tuh, jadi makanya di agama kita nggak disunatkan panjang kuku. Makanya ada perbuatan sunat dalam ayat Rasulullah gunting kuku. Bapak gunting kuku sunnah ya. Apalagi kalau kita pakai hari yang Nabi tentukan, Senin, Kamis, Jumat. Terus Senin, Kamis, Jumat sunnah Rasulullah itu. Sejak kecil aneh nggak pernah diajarkan gunting kuku selain 3 hari ini. Makanya kemarin Jumat potong kuku. Tuh, nggak pernah aneh gunting kuku keluar dari hari 3 ini. Senin, Kamis, Jumat. Insya Allah dari mulai diajarin orang tua sekarang. Kalau Jumat nggak sempat, Senin nggak sempat, Kamis, antara 3 itu aja. Sunnah itu. Tuh, jadi kuku-kuku yang ada bersihin. Kadang orang sembahyang assalamualaikum tuh nih, kukunya hitam. Begitu dia korek tuh nih, kulitnya kering. Tuh, jadi wudu juga sama. Jadi kalau kita mandi hadas besar, yang wajib 2, pertama niat di hati barengan air jatuh
ya di salah satu anggota badan. Kedua, ya kita wajib meratakan seluruh anggota badan kita dari ujung rambut ke ujung kaki, ya. Nah, orang yang punya rambut tebal, yang bulunya tebal, baik di badan, di dada, segala macamnya, ya, maka ya dia wajib meratakan seluruh anggota badan. Dia juga wajib tuh menyampaikan air, ya, ke kulit badan dia yang ketutup rambut tebal. Tuh. Nah, buat kita yang nggak punya rambut tebal, bulu tebal di anggota badan, kita disunatkan untuk mengucek-ucek doang. Tuh, atau menggosok, sehingga kita ya kewajiban terlaksana karena kita basuh, yang sunnah kita dapat. Dan buat kita yang nggak punya rambut tebal tapi punya kuku panjang, ya, maka sebelum mandi, ya, Nabi perintahkan wangul basyar, bersihin. Tuh, al-basyar, kulit badan kalian. Dari apa? Dari hal-hal yang dapat mencegah air sampai ke kulit badan kalian kalau kalian mandi besar. Apalagi orang suka main gaple iseng. Orang main gaple iseng pakai itu tuh belau sama areng. Oh, mainnya malam umumnya. Alhamdulillah nggak pakai judi, itu pun sia-sia karena buang waktu. Lalu dia tidur jam 2 malam, bangun setengah 5 atau jam 5 dia junub keluar mandi. Mandi harus besar. Sebelum mandi bersihin dulu muka yang tadi kena coreng ini. Ditakutkan tebalnya arang atau belau, ya, saat Anda mandi besar air berubah di situ, nggak sah. Jadi bersihkan dulu anggota badan. Udah asal aja Rasulullah, ya. Kita ya kalau bisa yang biasa kuku panjang hilangin mulai sekarang. Tuh, cara apa? Potong dengan niat sunnah Rasul. Pilih hari Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, antara 3 itu aja. Jangan keluar dari itu. Dalilnya ada yang terlalu kuat. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi hadis yang barusan tuh, yang kata Nabi Muhammad SAW, di bawah setiap bulu dari anggota badan kalian itu terkena janabah. Jadi kita junubnya harus besar, ya. Maka pori-pori atau kulit badan yang ketutup bulu itu pun janabah. Berarti air wajib sampai ke situ. Wanbul basyar, dan bersihkan oleh kalian kulit badan kalian. Jadi sebelum mandi bersihin dulu. Takut-takut. Tuh, minta-minta itu. Anda memang teliti orang berkah ngaji, ya. Nih, minta-minta itu. Kita kan mandi nih tiap hari-hari aja pakai sabun. Maaf, banyak orang di pusernya tuh daki. Di puser. Tuh, nih. Coba maka iseng-iseng tuh kita kalau lagi apa bersihin. Ambil kata mbak. Itu daki banyak. Bekas apa? Bekas sabun yang kita mandi segala macam, lalu waktu kita ngeringin nggak terlalu bersih. Lama-lama berdaki. Daki yang tebal di balik lipatan puser itu bisa mencegah air saat kita mandi besar. Jadi betul Rasul dalam sabda wangul basyar, bersihin kulit badan kalian sebelum mandi. Jadi sebelum mandi besar bersihin kulit badan kita. Dari apa? Dari hal-hal yang takutnya, tunggu, kotoran yang ada di badan kita kalau kita nggak bersihin, waktu kita mandi harus besar, kulit yang wajib kena air nggak kena, gara-gara ketutup sama kotoran. Tuh, kenapa? Itu dia an-nazafatu minal iman, tuh mencakup segala. Bahasa Rasul terlalu luas. Tuh, terlalu luas bahasa Rasulullah. Tayamum. Ngapa penjelasannya dikit? Karena baru 10 menit ngaji, ya. Waktu Isya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammum. Lalu sekarang tayammum. Kan syarat sholat tuh ada banyak. Di antara suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Hadas kecil kita udah pelajari wudu. Hadas besar kita pelajari dan hari ini terakhir. Tuh, ketika kita nggak bisa mengangkat hadas kecil untuk sholat dengan berwudu dan nggak bisa mengangkat hadas besar untuk mandi, ya, karena kita mau sholat, maka ada tuh pengganti dari kedua hal tadi, namanya tayamum. Tayamum bukan buat orang sakit, bukan. Kira-kira Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad. Ngalamin nggak mati air di rumah? Ngalamin? Air nggak keluar, tower kosong, listrik mati, betul nggak? Jangan dikira itu nggak boleh tayamum, boleh. Ini jam 2:30 siang ini. Kita belum sembahyang zuhur. Bicara di rumah, ya. Sembahyang zuhur belum. Tunggu nih. Waduh, belum sembahyang zuhur. Dari tadi mau sembahyang zuhur, air nggak ada. Di kamar mandi air nggak ada. Di tempat penyimpanan air nggak ada. Waduh. Tungguin 2:30. Tanya tetangga, iya air nggak ada kan, listrik mati dari jam 8 pagi. Bisa nggak begitu? Bisa. Tuh. Wah, gimana ini?
Jam 3, setengah 3, biarin deh. Sekarang asar jam berapa? Jam 3.22. Kalau nggak salah. Wah, jam 3 nih, air belum keluar. Tuh ngerti? Gimana nih? Tuh nih, tetangga semua seputar kita nggak ada. Tuh, sementara sholat wajib dilaksanakan. Tuh, berarti syarat kita bertayamum kita miliki. Apa? Faqdul ma', ketiadaan air. Dan waktu mepet. Jadi kalau kita nggak ada air jam 1 siang, jangan sampai lohor. Tunggu dulu. Kali jam setengah 2 keluar. Kali jam 2 keluar. Kali setengah 3 keluar. Tuh. Wah, kalau nungguin air keluar, waktu sholat habis deh. Tayamum. Namanya kepepet. Tuh, jadi nggak ada ilmu syarat agama, nggak manfaat, nggak ada. Umumnya kan kita tahu tayamum buat orang sakit. Padahal kagak. Tuh, ngerti? Tayamum itu buat orang sehat juga diharuskan. Kapan? Kalau orang sehat tadi ya punya syarat untuk bertayamum, ganti dari wudhu sama mandi hadas besar. Apa diantaranya? Faqdul ma', ketiadaan air. Tuh, dia nggak ada air. Tuh, ngerti? Sementara waktu sholat tiba, di jamak nggak bisa, bukan musafir. Tuh, ngerti? Gimana? Tayamum. Tayamum gampang. Tayamum gampang. Kita masjid aja yang ada AC bisa tayamum. Tuh, dibalik ini nih, apa namanya? Apa nih? Lubang jendela. Itu kita keluar, pasti ada debu itu. Ambil debu, karena debu tadi pasti ada gerges pasir. Ambil, kumpulin di kertas begini. Tayamum. Oh, siapa sih rumah kita yang kosong dari debu? Nggak ada. Pasti berdebu itu. Kotor. Karena evolusi yang udah merata. Nah, apa sih tayamum? Tayamum isalut turab. Tayamum itu adalah seseorang menyampaikan ya at-turab. Apa itu turab? Ya debu yang ada gerges pasirnya. Tuh, ngerti? Ya, kepada apa orang itu menyampaikan debu yang ada gerges pasir? Ilal wajhi wal yadin. Hanya kepada muka dan kedua tangan. Udah gitu doang. Jadi tayamum itu ya hanya membasuh dua anggota badan. Mengusap, bukan membasuh, mengusap. Dua anggota badan, muka sama tangan. Tuh, itu dari ujung jari sampai sikut sama. Bisyara'ita makhsusatin, tapi dengan dipenuhi syarat-syaratnya. Berarti kalau orang mau tayamum ada syaratnya. Tuh, syaratnya apa? Syaratnya ntar tersebut. Tuh, wa yasihhu tayammum fil hadar was safar. Dan sah seseorang dengan memenuhi syarat-syarat tayamum melakukan tayamum fil hadar, ketika di dalam rumah, was safar, dan ketika di dalam perjalanan jauh, bukan di pesawat. Pesawat nggak debu, pesawat nggak ada. Pesawat hormat waktu aja, hormat waktu, ntar sampai tempat ulang. Tuh, jadi apa? Tayamum itu sah ya fil hadar. Arti hadar tuh kita nggak lagi ada di tempat yang jarak musafir, itu namanya hadar. Tuh, apalagi wasafar, dan sah bertayamum ya ketika seseorang dalam perjalanan jauh. Wa yujzi'u 'anil hadatsil asghar wal akbar. Dan tayamum itu dia memadai buat seseorang untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Aneh hadas besar. Tuh, keluar mani. Tahu-tahu aneh nggak mau mengangkat hadas besar, nggak ada air. Tuh, tayamum bisa mencukupi aneh dalam mengangkat hadas besar. Padahal di rumah bisa dengan syarat. Tuh, ada hal-hal yang aneh harus dipenuhi. Jadi punya syarat. Wa syaraitu sihhatihi faqdul ma hissan aw syar'an. Syarat untuk sahnya bertayamum yang kita akan lakukan, pertama, faqdul ma, ketiadaan air. Hissan, baik secara kasat mata atau syar'an, atau secara syariat. Jadi ketiadaan air ini ada dua arti. Arti pertama, ketiadaan air hissan, emang benar nggak ada air. Arti yang kedua, ketiadaan air menurut syariat. Artinya apa? Ini air ada, tapi menurut syariat air ini buat kamu nggak ada. Kenapa? Anda lagi sakit. Kalau kena air bahaya penyakit aneh. Tuh, atau kalau kena air penyakit aneh aturan seminggu sembuh jadi 2 bulan lagi. Karena bisa melebar di penyakit aneh kalau kena air. Hukumnya dalam syariat air ada tapi buat inti nggak ada. Tuh, buat orang sakit namanya itu.
Air ada. Tuh nih. Tapi ya faqdul ma syar'an. Dianggap tidak ada menurut syariat buat kamu. Karena penyakit atau karena halangan dan segala macam ini deh. Nih air ada nih, segini nih. Segini nih, nggak lebih segini. Ini kalau segini orang wudhu pakai ilmu sains. Yang wajib aja ya, nggak usah ke kumur, nggak usah membasuh kedua telapak tangan, sunnah nggak usah. Yang wajib aja cukup. Ambil air telapak tangan, nawaitu taharatul shalah, basahin. Ambil basuh tangan, cukup. Tapi kalau ini air Anda buat wudhu, ya, sementara ada orang yang perlu diselamatkan nyawanya dalam kehausan. Sementara air hanya ada segini-gininya. Tuh, kalau Anda pentingkan wudhu, ini orang mati kehausan, berarti Anda zalim. Sedangkan mementingkan keselamatan nyawa orang harus wajib didahulukan. Tuh, berarti air ini yang menurut syariat buat Anda nggak ada. Kenapa? Karena aneh nggak boleh memaksakan untuk berwudu dengan air yang segini-gininya, boleh. Melainkan Anda harus berikan minum tuh orang, sehingga aneh tayamum. Namanya apa? Namanya tiada air secara syariat. Tuh, penjelasan minggu depan ada waktu terbatas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا معثوما. اللهم إنا نسألك بالخير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة بالله. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان بلغنا رمضان وارزقنا الصيام وقيامه وإنا على الصيام والقيام وفصلنا من الآثام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا من عندك وافد علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عافيك وعافيتك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم أجمعين. آمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا.
والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى lebih kurangnya minta maaf, minta ridha, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.